Di suatu desa kecil yang terletak di pinggiran bukit, suasana senja tiba dengan indahnya. Cahaya matahari yang memudar dan menghilang dari cakrawala, meninggalkan warna jingga dan merah tua yang menyebar ke seluruh langit. Langit yang jernih dan indah itu mulai dihiasi oleh bintang-bintang yang bersinar terang, menghiasi malam di pedesaan. Di hamparan sawah yang menghijau, terlihat beberapa burung beterbangan dengan lembut, mencari tempat peristirahatan untuk semalam. Mereka berbaur dengan pemandangan pepohonan yang menyerupai bayangan di malam gelap. Di kejauhan, terdengar suara gemericik air sungai yang mengalir deras melalui desa, memecah keheningan malam yang sunyi. Di sela-sela hening, terdengar suara-suara hewan malam seperti suara jangkrik dan kodok yang bersautan dalam kegelapan malam. Pada saat udara semakin dingin, angin pun mulai berhembus kencang membawa aroma alam pedesaan yang menyejukkan. Suara dedaunan dan ranting pohon yang bergesekan satu sama lain membentuk lagu alam yang harmonis, menyatukan suasana malam di pedesaan menjadi indah dan menyenangkan. Ditemani gemerlap cahaya rembulan yang mulai memancar, Bayu Bajra mengajak putranya untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melewati jalan-jalan kecil di tengah hamparan sawah yang hijau, menikmati udara sejuk dan pemandangan yang indah. Sambil berjalan, Bayu Bajra dan Arya Saka mulai berbicara tentang hidup dan kehidupan. Bayu Bajra memberikan wejangan kepada putranya tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, serta pentingnya berjuang untuk meraih tujuan yang diimpikan. Saat kita melihat ke langit dan melihat cahaya rembulan yang bersinar, kita menyadari bahwa hidup ini sebentar saja. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayah, apa arti hidup sebenarnya? Arti hidup sebenarnya adalah menjalani hidup dengan cara yang benar. Kita harus selalu berjuang untuk kebaikan dan kebenaran, serta berusaha untuk membantu orang lain. Kita harus selalu memberikan contoh yang baik dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anakku, hidup ini penuh dengan perjuangan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan banyak hal yang tidak akan selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kita harus selalu berusaha sebaik-baiknya, menghadapi segala sesuatu dengan penuh semangat dan tekad. Tapi ayah, bagaimana jika aku gagal? Kita tidak boleh menyerah pada keadaan, karena hidup ini penuh dengan kejutan dan rintangan. Jangan pernah takut untuk gagal, kita belajar dari kegagalan dan kesalahan kita. Kita harus bangkit dari kejatuhan dan terus berusaha. Kita akan selalu menemukan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Aku mengerti, ayah. Tapi bagaimana jika aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan? Kita harus terus mencari jawaban, kita harus bertanya pada orang yang lebih berpengalaman, atau membaca perilaku alam yang bisa memberikan kita inspirasi dan pengetahuan. Selalu ada cara untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang kita miliki. Terima kasih. Aku akan selalu mengingat kata-katamu, dan aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk menghadapi hidup dengan penuh semangat, ayah. Arya Saka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sangat menghormati ayahnya dan berjanji akan mengikuti nasihatnya. Tiba-tiba, terdengar suara serigala dari balik rerimbunan. Arya Saka langsung gusar dan ketakutan. Namun, Bayu Bajra dengan tenang berusaha menenangkan putranya. Tenang Saka, ayah di sini akan melindungimu.
berdiri tegak di hadapan serigala, siap untuk bertarung. Serigala akhirnya muncul dari rerimbunan dan langsung menyerang. Bayu Bajra dengan cepat menangkis serangan-serangan yang dilancarkan oleh serigala itu. Bayu Bajra mempersiapkan diri dengan cepat dan mengeluarkan Aji Kalamanjangan, ajian yang mampu melumpuhkan serangan mematikan sekalipun. Dalam pergumulan yang hebat, Bayu Bajra mengepit leher serigala dengan kuat dan melemparkannya menjauh dari mereka. Serigala berlari pergi, menyadari bahwa ia tidak akan mampu menaklukkan Bayu Bajra. Arya Saka sangat terkesan dengan kehebatan ayahnya. Ia belajar bahwa menjadi seorang ksatria tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit. Gunung yang menjulang tinggi menjadi tempat berpijak bagi manusia yang ingin menikmati keindahan alam. Kita dapat menyaksikan keindahan langit yang indah dengan bintang-bintang yang berkelip, seperti permata yang terhampar di atas sana. Keindahan ini menyiratkan ketenangan dan kedamaian yang sangat langka. Namun, dalam ketenangan itu terdapat drama yang penuh arti. Kita dapat merenung tentang betapa kecilnya diri kita dibandingkan dengan keindahan alam yang ada di depan kita. Kita dapat memikirkan tentang betapa rapuhnya keberadaan manusia di hadapan kekuasaan alam yang begitu besar dan kuat. Melihat gunung yang menjulang tinggi dengan bintang yang berkelip, dapat membuat kita merenungkan makna dari hidup dan keberadaan kita di alam semesta yang begitu luas. Dalam ketenangan itu terdapat kehidupan dan kebesaran yang tak tergambarkan, yang dapat memberikan arti yang mendalam bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini.